Permisa, kembali lagi bersama saya Eka. Jadi pada hari ini tanggal 1 Juli 2025 saya berada di KPU dan pada saat ini adalah proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Jadi sekarang kita sudah bersama calon bupati dan wakil bupati. Bu bisa jelaskan bagaimana tadi proses pendaftaran di dalam? Jadi begini, bertanya nanti aja ya. Misi-misinya kita berbeda sama yang sudah kita sepakati dari awal. Beda satu misi Jina, soal permasalahkan. Lagian saya di sini ketua. Keputusan akhir itu ada di tanganku. Bagaimanapun juga saya harus tahu. Saya sini sebagai wakilmu, saya berhak tahu. Apalagi yang kau rubah satu misi yang dari tadinya kita mau bikin puskesmas gratis, tapi kau rubah jadi pembuatan mall. Karena pendapatan kita akan lebih besar kalau kita bangun mall dibanding puskesmas. Tapi pembangunan puskesmas ini itu sudah dari periode sebelumnya yang belum terrealisasikan. Pasti itu masyarakat kepercayaan sama kita akan berkurang. Gampang gitu, nanti kita klarifikasi saat kampanye. Yang terpenting itu di sini, targetnya kita itu anak muda. Pasti dia akan pilih kita dengan adanya pembangunan mall. Tapi di sini sama saya tidak dianggap sebagai wakil. Perubahan sekecil apapun itu saya harus berhak tahu. Karena saja sini sebagai wakilmu. Memangnya kalau tidak kasih apapun calonnya kita akan batal kak. Lagi dia aku itu cuma orang kampung, tidak tahu tren perkembangan di kota. Apa mau bangun puskesmas gratis untuk rakyat-rakyat kampungmu itu? Hati-hati kalau kita bicara, nak. Kalau begini, nggak ada juga gunanya kita pakai wakil. Misalnya begitu ketua dia satu penduduk pengacara. Wakil. Kamu di mana? Ketemu di rumah sekarang. Baik, Bu. Selagi konflik sama ketua, masa ada rubah misinya tanpa sepengetahuan. Itu pun saya tahu nanti pas pendaftaran KPU. Nah bisa begitu, seharusnya ada diskusikan dulu dengan kita. Secara tidak langsung sudah tidak anggap kita sebagai wakilnya. Iya, sama saya juga begitu. Saya tidak dihargai sama dia. Jujur sebenarnya saya tidak mau menjadi wakilnya karena selama ini saya rasa kayak hanya dijadikan pajangan. Mungkin dianggap saya lebih rendah dari dia, jadi dah pikir saya bisa diperintah seenaknya. Dah pikir mungkin saya masih sama seperti yang dulu. Hah? Maksudnya? Jadi sebenarnya kita dulu satu fakultas di unit yang sama, tapi saya dikucilkan karena pekerjaan orang tuaku hanya serabutan. Saya bisa kuliah di situ karena adanya bantuan beasiswa dari pemerintah. Ternyata ketua punya sifat yang buruk ya. Tapi kenapa ibu masih bersedia menjadi wakilnya di periode pertama? Karena waktu itu saya diusung oleh partai saya dikarenakan saya merupakan kader terbaik yang mencapai klasifikasi untuk menjadi calon wakil bupati. Dan partai ketua bupati menjadi koalisi partai kami. Jadi bagaimana selanjutnya? Mau tetap lanjutkan pencalonan atau ibu akan mundur? Sudah terlanjur terjun di lubang buaya, saya harus selesaikan ini masalah. Maksudnya selesaikan bagaimana? Tolong infokan ke Bu Elsyahra bahwa saya itu besok mau ketemu sama dia. Baik. Bu, besok di kafe jam 12. Oke. Halo? Baik. Halo, selamat datang. Ada wakil bupati dan calon bupati. Sebagai Kak. Halo? Halo Kak, kau di mana? Di rumah. Di sini toh ada wakil dan bupati dan calon bupati. Kau datang nggak? Ah, serius kok? Yo, serius. Bisa jadi bahanmu ini. Kapan lagi? Masih ada kerjaanku. Masih ada yang sorus. Itu Kak. Kau pantau pada sedia live-ku. Ada gitu. Siapa yang sorus? Oh, iya. Oke. Ya astaga, kenapa ini?
Astaga, pada mana lagi? Halo? Ada orang pingsan di sini. Apa yang kau taruh mengenai Bupati? Cuma taruh vitamin Pak, sesuai yang diperintahkan sama Bu Wakil. Vitamin apa? Di CCTV, Bu Wakil cuma kasih daftar pesanan. Betulan Pak, setelah daftar pesanan ada tuh vitaminnya dah kasih Bu Wakil. Jelas-jelas di CCTV-nya hanya kau di situ yang mencurigakan. Coba kasih lihat CCTV-nya, Pak. Kau lihat ini. Kau lihat ini. CCTV-nya yang jelas-jelas hanya kau di sini. Berat Pak, sebenarnya sumpah Pak, bukan saya. Pasti di settingan nih Pak. Kenapa? Bukan saya, sumpah bukan saya. Terus kenapa Pali bisa begitu? Nggak tahu nih, tiba-tiba saya yang dituduh padahal nggak ada tahu apa di situ. Itu kenapa bisa kau taruhkan yang minuman-minuman itu di CCTV? Itu tuh wakil yang suruh saya, sudah bilang sama polisi, mereka tak percaya, mereka bilang karang-karang Ji. Kan sosok kasih tau temanku yang pengacara, terus dia sudah nonton juga CCTV-mu, dia bilang katanya dia tidak bisa bantu lebih bagaimana, dia tidak bisa bantu kau untuk menang begitu, karena di CCTV itu memang betul-betul kalau kau yang salah. Sudah kasihan, tidak mungkin saya. Bro, gimana besok sidangmu? Saya nggak tahu, tidak mau ditangkap, bukan saya yang bersalah di sini. Gimana deh? Kau bersabar-sabar dulu, sebelum habis waktuku. Bersabar saja dulu, kau berdoa saja besok semoga ada keajaiban dunia yang datang dari langit. Woi, gue kenapa, Cok? Hadri, temanku udah dituduh bunuh bupati, udah mau bunuh bupati. Kalian tahu yang ini videonya yang baru-baru itu yang viral kasusnya bupati yang tiba-tiba kejam-kejam di restoran. Saya pernah aja dengar itu, nah temanmu kah? Ya, temanku itu kasihan yang dituduh, tapi toh bukan sih temanku kasihan. Hanya di CCTV-nya itu terekam kalau temanku emang udah taruhkan kayak ditaruhkan sesuatu di minumannya. Tapi kata temanku tuh itu dia disuruh sama wakil bupati, katanya itu vitaminnya. Terus tuh yang anehnya di CCTV-nya ini yang pas wakil bupati dia kasih yang racun itu tidak ada, cuman yang terekam di sini cuman pas dia kasih menu pesanannya mereka sih. Apa yang bisa bikin yakin kalau itu bukan temanmu yang salah? Siapa tuh temanmu di mana? Iya, tidak kasihan betulan karena waktu pas bupati dengan wakil bupati itu tuh mereka datang, temanku ini langsung telepon saya, dia suruh datang di restorannya, dia bilang siapa tahu ada bisa jadi bahanku nanti yang sebut sama posting toh, tapi saya tidak bisa datang karena saya lagi sibuk, ada yang saya urus. Terus dia bilang nih katanya nonton saja live-nya. Hah? Live? Ada live-nya? Oh, bisa sih kak. Kalau misalnya ada live bisa kan terdengar suaranya itu. Terdengar juga ya suaranya yang wakil bupati udah mau kasih racun tuh. Kayaknya bisa sih. Oh, saya minta dulu ininya deh. Tapi kecuali saya minta dulu akunnya. Masalahnya besok kan sudah mau sidang nih, sidang apa lagi namanya? Sidang keputusan itu. Saranku tuh mending kok kasih itu saya langsung ke itu pengacara, coy. Iya, kalau coba kasih ke pengacaranya langsung kirim dia sama pengacaranya deh. Dia coba lihat langsung, langsung nanti dikasih di sidangnya. Bukti-bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pembuktian percobaan pembunuhan nomor 338 pasal 53 KUP tahun 2024 tentang percobaan pembunuhan terhadap calon bupati resmi dibuka. Terdakwa dipersilakan masuk. Apakah benar saudari bernama Nabila Zulfa? Benar. Apakah benar agama saudari yaitu agama Islam? Benar. Apakah benar saudari terdakwa berjenis kelamin perempuan? Benar. Yang bertempat tinggal di Jalan Majel Lolo? Benar. Apakah benar terdakwa bekerja di kafe Pluto sebagai waiters? Benar. Baik. Penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap yang mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan dakwaan? Tidak. Apakah saudari sudah siap mendengarkan dakwaannya? Siap. Kalau begitu, penuntut umum silakan bacakan salinan dakwaan. Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta hadirin sidang yang saya hormati,
Pada hari ini kami jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Nabila Zulfadia yang diduga telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur pasal 338 pasal 53 KUHP. Pada uraian peristiwa bahwa pada hari ini tanggal 21 bulan Juli tahun 2025 bertepat di ruang sidang, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban, Saudara Elsa Rasidi. Maka apakah terdakwa sudah mengerti dan dipahami isi surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Baik, penasihat hukum terdakwa silakan menunjukkan. Yang mulia Majelis Hakim, saya sebagai penasihat hukum dari terdakwa ingin menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak terdapat bukti yang kuat dan meyakinkan yang dapat mengaitkan langsung dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Bukti yang diajukan tidak didukung oleh saksi yang jelas dan niat yang mengarah pada upaya pembunuhan. Saya memohon untuk mempertimbangkan fakta hukum ini serta membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena tidak terbukti secara sah. Sekian dan terima kasih. Apakah saudara terdakwa akan menghadirkan saksi? Iya. Saya persilahkan saksi untuk masuk ke ruang persidangan ini. Boleh ditunjukkan? Setelah mempertimbangkan bukti dari penuntut umum dan penasihat hukum, kami menilai bahwa terdakwa Nabila terbukti tidak bersalah. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan dakwaan? Saudari, apakah saudari sudah siap mendengarkan dakwaannya? Siap. Baik, kalau begitu penasihat hukum dipersilakan melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Baik, Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan atas tuduhan percobaan pembunuhan yang dilaporkan kepada klien saya. Saya meminta agar perkara ini disajikan dengan seksama berdasarkan fakta, bukti yang sah dan prinsip keadilan. Saya melakukan bukti dan kesaksian yang telah diberikan oleh saksi yang bisa terjadi. Saya yakin klien saya tidak ada campur dari kasus ini. Kami percaya bahwa keadilan sejati adalah keadilan yang tidak hanya menghukum, namun juga mempertimbangkan kebenaran yang utuh dan sisi kemanusiaan. Untuk itu, kami mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Maka, setelah mempertimbangkan dan menerima bukti kedua belah pihak antara penuntut umum dan penasihat hukum, maka kami selaku pimpinan sidang meminta waktu selama 2 hari untuk menilai bukti kedua belah pihak. Saya tutup. Ini berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi serta keterangan pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa nama I. Wahyuni yang bertempat tinggal di Wayong, yang berjenis kelamin perempuan dengan status pekerjaan wakil bupati, pendidikan S3 hukum. Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai berikut. 1. Penyidik tidak melakukan penahanan. 2. Penasihat hukum pada tanggal 14 Mei 2024 0725 nomor 06-T titik 2.115-P titik 1/07/2025 sejak tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei 2025. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 bulan 7 2025. Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Juli
memutuskan setelah pertimbangan seluruh fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, keterangan saksi-saksi, dan pembelaan terdakwa serta penasihat hukumnya, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perencanaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara 15 tahun. Putusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keadilan kemanusiaan serta perlindungan terhadap hak hidup korban yang menjadi sasaran tindakan keji tersebut. Sidang dinyatakan selesai. Ya Bu, bisa kita klarifikasi tentang ini Bu, permisi. Oke Bu, bisa jelaskan apa motif dari semua ini, padahal Ibu adalah wakil dari bupati tersebut. Mohon maaf ya, sekiranya itu pertanyaan yang sensitif yang tidak bisa saya sampaikan. Pendapat dari Ibu sendiri seperti apa? Sampean tahu nak, itu bupati yang paling lihat dah sebaik itu. Korupsi. Setelah pertimbangan seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan, mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan penasihat hukum, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ini, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 tahun, denda sebesar 100 juta rupiah serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah 100 juta rupiah. Demikian putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Terdakwa berhak mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Halo Permisa, kembali lagi bersama saya Eka. Jadi pada hari ini saya akan menyiarkan berita mengenai perkembangan dari kasus bupati yang iming-imingnya diracuni oleh seorang waiters coffee shop. Tapi ternyata yang meracuni bupati tersebut adalah wakilnya sendiri, yang dimana katanya dia memiliki dendam pribadi oleh bupati. Dan yang paling terplot twistnya dari kasus ini adalah sang bupati kita yang selama ini yang kita bangga-banggakan ternyata melakukan korupsi. Karena kasus ini semuanya bisa terbongkar, yang dimana iming-imingnya puskesmas gratis akan dibuat, tetapi tidak jadi dibuat karena seorang bupati yang kita agung-agungkan selama ini melakukan korupsi dana. Karena dengan kasus ini, calon bupati dan wakil bupati dicabut masa jabatannya sebelum berakhir, dan mereka tidak diizinkan lagi untuk mencalonkan sebagai calon bupati dan wakil bupati di kabupaten ini. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan liputan saya. Sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi, seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebenarnya sejuta sayang untukmu cinta, karena aku pun bola panas juga. Kadang lebih bersama dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, biar kami nyanyikan ini bersama.